Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari Korem 011 Lila Wangsa. Kami hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan segenap jajarannya, dan Lana Luk Semawe, Ketua DPRK Luk Semawe, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Dandim 0103 Aceh Utara, Ketua Pengadilan Negeri Luk Semawe, Ketua MPU Kota Luk Semawe, Ketua Mahkamah Syariah Luk Semawe, Sekda Kota Luk Semawe, para asisten dan staf ahli, Kepala UPD, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh, Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, para camat, seluruh ASN dan non-ASN dan hadirin sekalian, kami muliakan Imam Syekh Masjid Islamic Center, guru-guru kami segenap yang hadir pada malam hari ini, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberi kita kehidupan, memberi kita dan memberi kita hidayah sehingga kita berhasil masuk di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Biasanya 1 Muharram itu orang membahas tentang hijrah. Biasanya. Tadi kalau Bapak Ibu menyimak, ayat yang dibacakan juga adalah surat An-Nisa ayat 100 kalau tidak salah, itu juga tentang hijrah ya. Tapi tema yang ditulis di spanduk nggak ada hijrahnya. Ada hijrah Pak ya? Ini ide siapa ini Pak? Jangan dipecat Pak, jangan dipecat ya. Maksud saya idenya bagus nih. Idenya adalah Muharram hadir membuka pintu, perbaiki niat dan langkah baru. Lagi pantun kan? Lagak judulnya. Muharram hadir membuka pintu, perbaiki niat. Jadi garis bawahinya adalah perbaiki niat. Sepertinya ini bisikan Pak Wali ini. Tadi dari pidato yang Pak Wali sampaikan, ada beberapa yang saya garis bawahi. Kata Pak Wali benar. Watelong di Jakarta kosong kan tu. Hana urun tamong. Bumale tu tapajo gaji. Kasalah lu nak. Menanlah kira-kira. Betul Pak Wali ya? Menanlah kira-kira. Kenapa? Karena bisa jadi niat kita beda. Jadi innamal a'malu bin niat. Segala perbuatan, segala amalan sebenarnya berawal dari niat. Semua berawal dari niat. Hijrah pun sebenarnya dimulai dari niat. Ini rahasia, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Sebenarnya Nabi tidak berhijrah di bulan Muharram. Karena itu kalau seandainya kita bicarakan tentang hijrah di tanggal 1 Muharram, sebenarnya enggak terlalu tepat juga. Yang hijrah di bulan Muharram itu adalah Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad SAW. Yang hijrah di bulan Muharram itu, di 10 Muharram itu Nabi Musa alaihissalam. Hijrah dari Mesir ke Palestina, membelah Laut Merah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Itu sebabnya tanggal 10 nanti, ini kita catat dulu poin penting ya. Tanggal 10 Muharram nanti puasa kita. Itu namanya Asyura. Tanggal 10 Muharram.
Nabi ketika sampai di Madinah, Nabi mendapati bahwa orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Tanggal ini, kata orang Yahudi, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Kami bersenang hati oleh karenanya, maka kami berpuasa. Kata Rasulullah SAW, kami lebih berhak kepada Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun kemudian berpuasa tanggal 10 Muharram. Besar pahalanya. Nabi SAW itu hijrah tanggal 27 Safar. Bukan Muharram. Tanggal 27 Safar. Tiba di Madinah. Tanggal 8 tiba di Kuba. Tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Madinah. Ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan Muharram. Sebenarnya. Apa yang terhubung dengan Muharram? Salah satu yang terhubung dengan Muharram sebenarnya hijrah itu juga. Nah, jadi ada hubungan juga. Dan salah satu yang terhubung dengan hijrah adalah niat. Pada saat Nabi mau berangkat hijrah, tiba-tiba seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada salah seorang di antara yang mau hijrah ini, dia bukan mau hijrah ya Rasulullah. Jadi kenapa kata Rasul? Ada ceweknya di Madinah. Dia mau ikut rombongan kita, tapi sebenarnya dia mau ketemu ceweknya di Madinah. Nama ceweknya Ummul Qais. Ya. Mau ketemu dia di Madinah. Saat itulah Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala perbuatan tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apapun kemudian akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita niat. Nah, malam hari ini yang datang untuk acara ini juga sesuai dengan niat. Yang niat untuk menandatangani absen, cari absen lagi. Ya. Yang niat untuk absen. Nah, ini yang meledak di luar, lagi niatnya nih. Ya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu tergantung kepada niat. Dan para motivator sepakat bahwa ternyata kesuksesan tidak ditentukan oleh kemampuan, tapi ditentukan oleh kemauan. Apa itu kemauan? Niat. Seseorang bisa sukses kalau niatnya kuat. Seseorang nggak bisa sukses walaupun dia mampu, tapi dia tidak punya niat. Itu sebabnya kata-kata perbaiki niat ini bagus ini. Perbaikan niat ini bermakna bahwa niat kita belum baik. Maka kita perbaikilah pelan-pelan. Tapi yang bahaya adalah niat itu berada di dalam. Di dalam dia. Karena itu orang-orang gak akan ngerti niat kita. Gak ada yang tahu apa niat kita walaupun kita datang ke masjid hari ini. Itu sebabnya setiap Jumat, setiap sholat jamaah, walaupun orang bersaf-saf sholat, tapi pahala mereka beda-beda satu orang dengan orang lainnya. Kenapa? Niatnya menjadi penentu. Innamal a'malu binniyat. Bahkan ada yang sholat, tapi justru karena sholatlah masuk neraka. Ayatnya kita hafal itu. Wailul likullihum. Kok itu? Bukan. Wailul lil musallin. Ya. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalai, niatnya dia lalai ketika dia sholat. Bukan untuk Allah, tapi dia untuk yang lain. Alladzina hum yura'un. Dia mau menampakkan sama Pak Wali bahwa dia hadir di sana. Yura'un. Kadang-kadang tipis sekali itu. Saya pernah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hampir tergelincir oleh setan gara-gara niat. Apa sebenarnya kejadiannya? Ayah saya sudah tidak ada, sudah almarhum. Ayah saya itu adalah motivator bagi saya. Tapi beliau punya adik sepupu yang wajahnya persis dengan beliau. Sehingga kami menganggap beliau inilah ayah kami sekarang. Suatu ketika, paman kami ini datang ke Banda Aceh dan tidur di rumah saya. 3 hari beliau tidur di rumah saya. Tidur di rumah saya, setiap hari saya bawa beliau untuk keliling-keliling Banda Aceh.
Saya bawa ke saudara satu, saudara dua, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau senang sekali. Setiap dari tempat saudara masuk lagi ke dalam mobil, komentar beliau selalu, cukup senang longkalan. Sinyo kana rumah, kana kerja, senang tak longkalan. Nanti kami bawa lagi ke tempat yang lain. Beliau ngomong itu lagi, senang tak longkalan, senang anak lon macam-macam. Dalam hati saya waktu itu, baru paman lihat yang seperti itu saja, paman sudah senang. Saya akan menampakkan sama paman sesuatu yang membuat paman akan jauh lebih senang. Apa itu? Paman tidak tahu bahwa saya sering diundang oleh orang untuk khutbah. Paman tidak tahu bahwa orang sering mengundang saya untuk imam. Paman tidak tahu orang sering mengundang saya ceramah. Kalau paman lihat saya ceramah, saya khutbah, saya jadi imam, pasti paman akan senang. Coba lihat baik-baik. Tidak ada terlihat bahwa di sana ada dosa. Kenapa? Karena niat saya menyenangkan orang tua saya. Apa yang terjadi? Malam itu saya buat perencanaan. Ada salah satu masjid di dekat rumah saya. Di masjid itu kalau saya datang ke situ pasti saya yang disuruh jadi imam. Imam masjid di situ, kalau setelah sholat nanti beliau dapati saya ada dalam jamaah, beliau akan marah. Pat nedong, pat nemusom, ya. Maksudnya beliau akan marah kenapa saya tidak menampakkan diri. Seperti itu selalu. Kalau saya datang ke masjid itu, saya kasih tahu aja, masjidnya adalah Masjid Tanjung Selamat. Ya. Kalau saya datang ke masjid itu, pasti saya disuruh jadi imam. Dan tidak cukup jadi imam. Setelah menjadi imam, setelah sholat, beliau selalu meminta ceramah 10 menit. Selalu seperti itu. Itu sudah default seperti itu. Sehingga apa yang saya pikirkan? Besok subuh saya akan bawa paman saya ke masjid itu. Untuk apa? Biar paman saya lihat saya jadi imam. Oke? Biar paman saya lihat saya jadi imam, dan setelah imam nanti paman akan lihat saya ceramah. Oke. Malamnya saya siapkan. Ayat-ayat sudah persis, lagu-lagunya sudah dapat. Yang saya ingin baca besok Ar-Rahman. Lagu-lagunya sudah saya setel. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kalaga. Nyo singoh lonuk lemah bak pamah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya datang ke masjid itu, bawa paman saya sholat subuh. Saya berdiri langsung di belakang Pak Imam Masjid. Supaya apa? Karena skenarionya adalah sebentar lagi imam masjid akan melihat ke belakang dan dia dapati saya, disuruh saya jadi imam, setelah itu saya disuruh ceramah. Itu skenario. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Pak Imam Masjid waktu itu sama sekali tidak melihat ke belakang. Dia maju terus jadi imam. Dalam hati saya, Allah. Dia maju jadi imam. Oke, dia maju jadi imam. Yang menarik lagi adalah imam masjid ini hafal Quran. Kalau orang yang hafal Quran biasanya waktu sholat subuh jarang baca ayat pendek. Sholat subuh biasanya dibaca agak panjang. Kenapa? Karena Quran al-fajri kana masyhuda. Al-Quran yang dibacakan pada sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tapi anehnya, pada hari itu imam masjidnya tidak baca ayat panjang, tapi yang dibacakan adalah ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Yang di dalamnya ada kata-kata wailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, dia lalai dengan niatnya ketika dia salat. Alladzina hum yura'un, dia ingin sholat, ingin memperlihatkan kepada pamannya. Ayat yang dibacakan oleh Pak Imam waktu itu, demi Allah betul-betul untuk saya, hampir saja tergelincir. Coba bayangkan. Tidak terlihat bahwa itu dosa. Kenapa? Saya ingin membahagiakan paman saya. Tapi niatnya sudah beda. Niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk paman saya. Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Niat ini menjadi penentu. Niat ini menjadi penentu apakah amalan kita itu ditolak atau diterima. Ini malam hari ini yang datang memang segini rame, tapi tidak semuanya amalan duduk untuk mendengar ceramah ini mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima. Beda waju. Cepat kali diambil kesimpulan, kabeh drop termasuk yang diterima ya waju ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa penyebabnya? Niatnya beda. Dan ketika niatnya beda, maka yang kita dapat pun beda. Dulu waktu komputer pertama sekali ditemukan, yang seumur saya waktu buat skripsi dulu itu komputer nggak seperti sekarang. Komputernya masih layar biru layarnya. Ketika kita ketik harus colok disket dulu, ya. Yang kan tu di natu halun enggak? Colok disket untuk hidupkan komputer, tarik disket, masukkan disket untuk program tulis menulis. Layarnya biru. Waktu kita print baru keluar putih. Waktu itu. Setelah itu baru muncul kemudian program yang langsung terlihat apa yang ada di depan, itulah yang akan kita print. Itu disebut dengan YC-Week. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat di layar, itulah yang akan kamu print kemudian di atas kertas. What you see is what you get. Tapi konsep what you see is what you get itu sebenarnya konsep niat. Apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapat. Dan niat itu sebenarnya kita melihat sesuatu di dalam hati kita. Itu niat. Maka ketika Jibril datang kepada Muhammad SAW mempertanyakan tentang level ketaatan, Jibril bertanya tentang 3 hal. Islam, akhbirni, ya Muhammad akhbirni bil Islam. Ya Muhammad akhbirni bil iman. Yang ketiga, ya Muhammad akhbirni bil ihsan. Ini tangga nih naik pelan-pelan nih. Yang Islam itu belum betul-betul terniatkan. Yang Islam. Itu sebabnya ada segerombolan orang Badui ketika mereka masuk Islam, mereka kemudian teriak-teriak. Setelah mereka masuk Islam, mereka teriak-teriak, kami sudah beriman, kami sudah beriman, kami sudah beriman. Ditegur oleh Allah, langsung turun ayat. Apa bunyi ayatnya? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu berteriak-teriak, mereka mengatakan kami sudah beriman. Qul, kasih tahu mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kalian baru berislam, belum iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk lagi ke dalam hati kalian. Ya, wa in tuti'allaha wa rasulahu la yalizkum min a'malikum syai'a, innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kamu masih tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, amalanmu tidak akan sia-sia. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ini intinya apa? Iman itu sudah mulai punya niat yang lebih kokoh daripada sekedar Islam. Kita bisa sholat setiap hari, tapi kalau niatnya belum kuat, maka belum ada imannya. Tapi yang paling atas namanya ihsan. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni bil ihsan ya Muhammad. Apa kata Muhammad SAW? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kalau kamu beribadah kamu bisa lihat Allah. Allah saja yang terlihat. Itulah yang kita sebutkan tadi. Maksudnya apa? Orientasi kita tidak berubah. Kita tidak mikir dunia. Yang kita lihat cuman Allah. Kalaupun kita nggak sampai pada posisi itu, katanya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun kamu tak sampai pada posisi itu, maka yakinlah Allah sedang melihat. Itu niat. Maka YC Week tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lihat di dalam pikiran kita, itulah yang kita dapat. Mungkin Bapak Ibu susah percaya. Sekarang saya kasih contoh yang paling gampang. Waktu saya kecil kampungnya dekat-dekat sini. Saya orang Kota Binjai sebenarnya, ya. Saya orang Kota Binjai, Aceh Timur. Waktu kami kecil, salah satu yang sering kami lakukan adalah menggoda anjing di sawah. Nah,
Jadi anjing lagi tidur-tidur di sawah, itu kami lempari, sampai anjing itu marah. Kalau anjing itu marah kan dikejar. Nah itulah kesenangannya. Dikejar anjing itu luar biasa nikmatnya. Itu waktu kami kecil. Ya, dikejar anjing. Takut, tapi adrenalin luar biasa. Menyoja munjino nonton Formula One. Kamu kahana aja mun. Kaki hilik ASM dong kaju ya. Yang menarik adalah setiap saat dikejar anjing, itu kalau ada paret 2 meter, kami loncat lewat itu. Ya, karena ada anjing di belakang, dikejar, kemudian ada paret di depan yang besar, kami lompati paret itu, lolos kami, berhasil kami lompati, tanpa ada masalah. Tapi kalau besok kita kembali ke paret itu, anjing tidak ada, kita lompat, kita lewat nggak? Enggak. Berarti dari jawabannya nampaknya pengalaman dikejar anjing semuanya. Kalau hari kedua kita datang kembali ke paret itu, kita coba paksakan diri untuk melompat, tidak akan lewat. Kenapa? Karena di hari pertama kita tidak melihat kegagalan di dalam kepala kita. Hanawate, aseiliko, ya, nggak cukup waktu untuk menganalisa. Karena itu ada paret-paret kelompat, ada pagar-pagar kelompat. Kenapa? Karena kita tak cukup waktu untuk menganalisis kita lolos atau lewat. Ya kan? Tapi di hari kedua, karena tidak ada anjingnya, maka kita berdiri di samping paret. Dalam pikiran kita, nyo kelompat, sanghan lewat. Nyo kelompat, sanghan lewat. Kata-kata sanghan lewat ditransfer oleh saraf kita ke seluruh tubuh. Kata saraf kita ke seluruh tubuh, tidak lewat, tidak lewat, tidak lewat, tidak lewat. Sehingga seluruh tubuh akan berniat tidak lewat. Kita paksakan untuk melompat, tidak akan lewat. Itu disebut dengan why see weak. What you see here is what you get. Saya bilang ke mahasiswa, kalau ikut ujian, yang pertama yang penting sekali, jangan anggap soal ujian itu susah. Karena kalau dari rumah sudah mikir susah, nanti soalnya akan terlihat susah. Ya. Tapi kalau dari rumah kita lihat baik, itu semuanya akan terlihat baik. Karena semuanya terhubung dengan apa yang kita lihat di dalam. Dan apa yang kita lihat di dalam terhubung dengan apa yang kita niatkan. Bapak Ibu pernah dapat WA tentang beda antara cowok ganteng dengan cowok jelek. Itu juga tentang pikiran. Ganteng dan jelek itu di pikiran kita. Cowok ganteng dengan cowok jelek. Kalau cowok ganteng dipakein baju bagus, apa kata orang? Karena memang orang sudah kadung menganggap, berniat dan melihat dia sebagai orang ganteng. Apa kata orang? Memang cocok dia. Baju bagus, orang bagus. Tapi kalau yang jelek pakai baju bagus, apa kata orang? Karena dalam pikiran orang dia jelek. Dalam pikiran orang, sehingga apa yang dikatakan oleh orang, sudah pakai baju gitu pun tetap jelek dia. Kenapa? Karena dalam pikiran orang jelek. Kalau yang ganteng banyak bicara, apa kata orang? Sudah ganteng, wawasannya luas pula. Tapi kalau yang jelek banyak bicara, apa kata orang? Sudah jelek, banyak pula cerita. Tetap salah ini. Apalagi kalau diam, yang ganteng diam, apa kata orang? Sudah ganteng, cool pula. Ya? Sudah ganteng, cool pula. Kalau yang jelek, sudah jelek, minder lagi. Tetap salah dia. Kenapa? Karena kesalahan itu ada di kepala kita. Itu namanya benci ruman. Yang membuat benci itu muncul dalam penglihatan kita. Dimulai dari niat. Ketika kita meniatkan melihat keburukan dari seseorang, maka apapun yang orang itu akan lakukan tetap buruk di mata kita. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung kepada niat. Tapi niat itu nggak bisa kita lihat. Karena itu manusia tidak tertarik dengan niat. Apa yang tertarik manusia? Dengan pakaian. Manusia suka dengan apa yang kelihatan. Itu sebabnya manusia sangat suka apa yang terlihat. Itu juga sebabnya ini Dr. Renat Ilham Maulana. Ini menarik buat orang. Kenapa? Ini yang terlihat. Ada banyak sebenarnya yang Dr. Renat juga sebenarnya, ya kan? Tapi kalau kita tanya dia nggak tahu apa-apa.
Itu nggak tertarik orang. Kenapa nggak tertarik? Karena itu yang di dalam. Itu beda manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi Allah menyebutkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat apa yang kau pakai, tidak juga melihat seberapa banyak harta yang kau kumpulkan. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam? Niat. Wa a'malikum, dan amalan yang kamu lakukan kemudian. Ada dua hal yang digabung oleh Nabi SAW dari hadis qudsi ini. Firman Allah sebenarnya. Ya, hadis qudsi itu adalah kata-kata Allah yang disampaikan oleh Rasul SAW, tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ya. Ada dua hal yang digabung di sini. Apa itu? Qulubikum wa a'malikum. Hati dan amalan. Kenapa hati dan amalan digabung oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak bisa dipisahkan. Orang yang beramal tanpa hati, seperti yang kita sebutkan tadi, bisa masuk neraka dia gara-gara sholat. Dia sholat tapi masuk neraka dia. Sebaliknya, orang yang cuma hati tapi tidak beramal, padahal dia mampu untuk lakukan, itu juga tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dapat apa-apa. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ada seseorang di sudut kampung sana, dia itu rajin sekali bersedekah, rajin sekali membantu orang-orang susah, rajin membebaskan utang orang-orang yang terhutang dan sebagainya. Tapi dia tidak beriman ya Rasulullah. Bagaimana dengan amalannya?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab, menunggu datangnya wahyu. Datanglah kemudian wahyu, surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Nanti di hari akhirat, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Nanti di hari akhirat semua amal kebajikan dia akan dihadapkan ke hadapan dia. Kemudian waja'alnahu haba'an manthura, tapi semuanya terbang seperti debu, tidak bisa dimanfaatkan oleh dia. Kenapa? Karena niatnya dia tidak ada, atau niatnya dia salah sebenarnya. Yang pertama sekali masuk neraka itu 3 golongan. Tiga-tiganya bermasalah dengan niat. Tapi di mata manusia 3 golongan ini sangat dimuliakan. Siapa 3 golongan ini? Yang syahid di medan perang, yang suka ngasih sedekah gila-gilaan. Yang ketiga, yang belajar Al-Quran, mengamalkannya, menghafalkannya, mempelajarinya, dan kemudian menyampaikannya kepada khalayak kemudian. Mudah-mudahan ilham Maulana tidak termasuk di dalam. Karena ini golongannya. Ini salah satu golongannya. Ya, 3-tiganya diseret oleh Allah ke neraka. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak melakukan itu untuk Allah. Yang syahid ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Aku berperang di jalanmu ya Allah, sampai aku kemudian terbunuh di sana. Kenapa engkau lakukan itu? Aku lakukan itu untukmu ya Allah. Kadzabta, kata Allah. Bohong kamu. Kamu lakukan itu supaya disebut pemberani, supaya namamu tertempel sebagai nama jalan, supaya namamu tertempel di dalam buku sejarah yang akan dibaca kemudian. Dan itu kamu sudah dapatkan. Karena itu sekarang seret dia ke neraka. Niat. Yang sedekah gitu juga. Ya kan? Kenapa? Apa yang kamu lakukan selama di dunia? Aku bersedekah ya Allah. Kenapa kamu bersedekah? Karena aku lakukan itu untukmu ya Allah. Kadzabta, kata Allah. Bohong kamu. Kamu bersedekah supaya disebut dermawan, supaya disebut orang hebat, atau bahkan supaya terpilih saat pemilihan. Maka kamu sedekah banyak-banyak kepada orang-orang, dan kamu sudah dapatkan itu di dunia. Sekarang masuk ke dalam neraka. Itulah rahasia kenapa banyak orang yang kemudian ketika sedekah naruh namanya hamba Allah. Ya kan?
hamba Allah. Tapi jangan dikasih tahu sama orang setelah hamba Allah. Ya. Nanti waktu dibaca, nanti kita kasih tahu sama orang ya sama aja. Waktu dibaca, Pak Sugito 2 juta, Pak Yunus 5 juta, hamba Allah 30 juta. Apa kata dia? Ah, itu yang betul tuh. Hamba Allah, jangan taruh nama. Nah, yang hamba Allah itu saya itu. Nah, yang sama sih ya. Yang hamba Allah itu tadi saya, ya. Yang sama sih. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu semuanya diseret oleh Allah ke neraka. Yang ceramah itu juga. Kenapa kamu ceramah? Untukmu ya Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu ceramah supaya dikenal, supaya dipanggil ustaz, supaya dipanggil kiai, supaya kamu dapat amplop. Apa lagi? Supaya, ya kan? Kalau itu yang kita niatkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah dapatkan di dunia. Sekarang hakmu di neraka. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan pekerjaan kita pun setiap hari ini kalau salah kita niatkan semua sia-sia, sayang sekali. Padahal coba lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Kalau kita tanya, berapa persen mengabdi kepada Allah di dalam ayat itu disebutkan? Saya pernah tanya buat survei. Mahasiswa saya buat survei. Berapa persen ayat itu bicara tentang bahwa kita harus beribadah kepada Allah? Ada yang buat 50-50. 50 beribadah kepada Allah, 50 untuk kerjain yang lain. Ada yang buat 70-25. Ada yang buat 30-20 dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat bunyi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada alasan yang lain. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Berapa persen? 100%. Berapa persen mengabdi kepada Allah? 100%. Pertanyaan, jadi kami nggak perlu lagi kerja, nggak perlu lagi sekolah, kami sholat saja 24 jam? Bukan. Tapi niatkan kerja untuk ibadah. Niatkan sekolah untuk ibadah. Niatkan apa saja untuk ibadah. Maka jangan heran di dalam hadis disebutkan bahwa salah satu dari cabang iman itu yang paling rendah adalah memindahkan duri di jalan. Kenapa bisa begitu? Karena diniatkan sebagai ibadah. Saya pernah ceramah yang seperti ini di nyak-nyak penjual sayur. Kami punya program di Banda Aceh bahwa orang-orang di masjid itu sudah sering sekali dengar ceramah. Sementara orang-orang di kafe, orang-orang di pasar, mereka nggak punya waktu untuk ceramah, untuk dengar ceramah. Maka kami turun ke pasar. Kami turun ke pasar Lambaru, kami turun ke pasar Ketapang, kami turun ke pasar Al-Mahirah. Untuk kami kumpulkan nyak-nyak penjual sayur, bapak-bapak penjual cabai, kumpul kita sebentar setelah sholat zuhur, kita dengar kajian. Salah satu yang saya sampaikan waktu itu adalah bahwa kita jualan cabai pun bisa jadi ibadah. Yang penting kita niatkan. Kita jualan sirih jadi ibadah. Yang penting kita niatkan. Setelah selesai kajian, ada seorang ibu-ibu nanya, "Nyo tengku aku nak tanyong becut." "Je mak, aku nak tanyong." "Ilun ka sepakat lagi ro nu begahnya nak rencana aku nak niat singo. Aci ne purno ile niat ublo cabe. Cina purno ke kamu kiban cara niat tak ublo capli." Yang kahe tu nawai tu kan. Enggak mesti seperti itu. Karena niat itu tadi yang sebenarnya di dalam hati. Yang kita sebut nawaitu, usalli dan sebagainya, itu namanya lafaz niat. Untuk menguatkan apa yang sudah ada di dalam hati kita. Meskipun ada beberapa ulama beda pendapat tentang mana yang disebut dengan niat, tapi semua sepakat yang disebut niat dalam hati. Semua sepakat. Baik yang mengatakan usalli harus disebut, baik yang mengatakan usalli tidak perlu disebut, baik yang mengatakan usalli tidak boleh disebut. Tiga-tiganya sepakat yang disebut niat itu yang dalam hati. Kalaupun kita bilang usalli fardhu zuhri misalnya, tapi dalam hati kita bupane nyok aku pengen awak yo. Hanasah semaya. Hanasah semaya. Yang dalam hati itulah niat.
Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan betapa banyaknya pekerjaan amalan kita yang sia-sia sekarang karena kita lupa meniatkan. Pergi ke sini, kalau kita niatkan absen, demi Allah kita dapatkan absen saja. Pergi ke sini, kalau kita niatkan hanya untuk setor muka sama Pak Wali Kota, demi Allah kita dapatkan muka saja. Ya, apa yang kita niatkan, itu yang kita dapatkan. Tapi kalau kita niatkan ibadah, muka-muka Pak Wali dapat, ya, dapat semua kita. Tapi niatkan ibadah. Pergi sekolah niat ibadah, pergi kerja niat ibadah. Coba bayangkan, saya di rumah sudah mulai saya install ini sama anak saya. Anak saya di rumah saya bagi-bagi tugas, ada yang harus nyapu, ada yang harus cuci piring dan sebagainya dan sebagainya. Salah satu yang paling sering tugasnya saya ambil adalah anak saya yang perempuan. Dia itu tugasnya cuci piring, tapi kadang-kadang lambat dia kerjakan. Karena lambat dia kerjakan, saya berdiri terus di wastafel. Saya berdiri di wastafel dan saya cuci. Setelah cuci, dia keluar dari kamarnya, marah-marah dia. Kenapa dikerjain? Itu kan tugas kakak, kenapa dikerjain? Apa kata saya? Ingat baik-baik, piring yang kotor adalah peluang untuk ibadah. Kita tidak bisa melihat ada peluang ibadah. Di mana ada peluang ibadah, di situ akan kita masuki. Peluang ibadah banyak sekali. Maka kalau kita sudah yakin bahwa hidup kita penuh dengan ibadah, nggak mungkin curang seperti disebut Pak Wali tadi. Nggak mungkin kita cuma teken absen, habis teken absen kita pulang. Kenapa? Karena kita sedang ibadah. Tidak ada orang yang curang saat ibadah. Ya. Tidak ada orang yang curang saat ibadah. Tidak ada yang curang saat dia tahu dia terhubung dengan Allah. Tidak ada yang curang. Di kampus, saya buat ujian untuk mahasiswa. Pertama susah sekali saya. Setiap ujian saya buat, saya coba untuk pantau habis-habisan, tetap saja jawaban mereka sama. Leki pancara nyontek ya. Jawaban mereka tetap sama. Habis pikir saya, akhirnya saya buatlah suatu ketika, kita ujian hari ini saja. Tapi sebelum ujian, tulis dulu di kertas jawaban. Yang tidak tulis, saya tidak akan periksa kertas jawaban. Oke Pak, apa yang ditulis? Tulis. Tulisannya adalah, demi Allah, tulis. Pertama dia udah oke lah, tulis, demi Allah. Semua jawaban yang saya tuliskan ini adalah murni hasil pikiran saya sendiri, tidak ditolong oleh teman, tidak baca buku, tidak buka internet, tidak ada kecurangan sama sekali. Saya bertanggung jawab 100% di hari akhirat di hadapan Allah dengan jawaban saya ini. Saya siap dihukum seberat-beratnya oleh Allah kalau saya curang dan mengingkari. Teken. Sejak itu, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Nggak ada yang nyontek. Jadi anak-anak ngerjain soal ujian itu duduk, ya. Yang nggak bisa jawab lihat ke atas. Mungkin apa yang dia lihat ke atas? Ya Allahnya aku janji pengen jawab jawaban. Nggak ada cerita. Saya waktu itu saya biarkan mereka di kelas, saya ngopi. Kemudian sebentar saya coba ngintip di belakang jendela. Betul, nggak ada yang ngomong, duduk. Kenapa? Setiap mau ngomong demi Allah, ya Allah, demi Allah. Pak Wali bisa contek itu, ya, karena sumpah. Pak Wali tadi sebut masalah sumpah ketika kita diangkat di satu jabatan, kan gitu. Sayang sekali sumpah itu cuma sekali saja. Bagus juga kalau setiap hari saat apel kita sumpah, demi Allah, saya hari ini akan bekerja sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, ya. Tapi kita semua harus berani itu. Artinya berusaha sekuat tenaga. Nanti akan ada yang tanya, berat kali Ustaz. Berat sekali. Bagaimana kalau kita tergelincir? Allah tidak pernah menghukum seseorang yang melakukan karena tidak mampu dia mengontrolnya. Itu sebabnya dalam setiap ketaatan selalu diiringi oleh pengampunan. Apa contohnya? Ketika Allah bicara tentang tabiat orang-orang beriman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Orang-orang beriman, rasul di dalamnya, orang-orang beriman di dalamnya, mereka percaya, yakin sekali semua kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat dan sebagainya. Kemudian apa kata mereka?
wa qalu sami'na wa ata'na. Ya Allah, apa yang kami dengar kami akan coba untuk patuhi setaat-taatnya. Tapi bagaimana kalau nanti kami gagal juga? Baca ayat terakhirnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kalau kami tergelincir juga, ampuni ya Allah. Jadi ya. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Orang-orang yang sudah berusaha tapi tergelincir juga, Allah tahu sebenarnya dia ingin, niatnya sudah kuat, tapi dia tidak kuat untuk menahan amalan-amalan lainnya. Ada seorang pemuda yang nanti ketemu dengan Allah di hari akhirat. Pemuda ini sepanjang hidupnya bermaksiat. Kemudian pemuda ini mau diseret oleh Allah ke dalam neraka, seret dia ke dalam neraka. Pemuda ini kemudian mengatakan, ya Allah, bukan ini yang aku harapkan, aku dengarkan hari ini. Jadi apa yang kau harap? Aku berharap hari ini engkau mengampuniku, karena aku tahu engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Apa kata Allah? Dia memanggilku maha pengampun, maha penyayang. Aku ampuni dia, masukkan dia ke dalam surga. Ini orang yang bermaksiat sepanjang hidupnya. Kenapa bisa demikian? Karena anak muda ini punya niat yang kuat, tapi dia tidak cukup kuat untuk menahan diri dari maksiat. Tapi ini jangan diambil kesimpulan yang salah. Kalau diambil kesimpulan yang salah kan, rupanya menan cara, ya. Tamabi hujui lewat taudib, tapaya ju hadisnya. Ya. Nanti di hadapan Allah kita bilang, ya Allah, bukan ini yang aku harapkan. Allah tahu kita bohong atau enggak. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya niat itu menjadi pembeda. Maka itulah yang paling ingin diselewengkan oleh setan adalah niat kita. Niat kita yang paling ingin diselewengkan oleh setan. Itu sebabnya ketika orang sudah beribadah dengan taat, apakah setan kemudian akan berhenti untuk menggoda? Tidak. Orang-orang yang sudah taat beribadah, setan akan datang membawa penyelewengan niat. Apa yang dibawa oleh setan? Setan akan membisikkan kepada telinga kita, memang kamulah yang paling taat. Yang lain semua ahli neraka. Kamulah yang paling hebat. Untuk ibadah kamulah yang paling soleh dan sebagainya. Yang lain nggak ada apa-apanya. Sehingga niat kita menjadi berbeda. Bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk menunjukkan kehebatan diri kita, bahkan untuk ibadah. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat dengan amalan digabung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an berkali-kali kita ketemu amanu wa amilus shalihat, amanu wa amilus shalihat. Kenapa? Iman dan amal soleh itu satu paket. Kalau seandainya nggak ada iman, amal tidak jadi amal soleh. Kita kembali ke surat Al-Furqan ayat 23 yang kita bacakan tadi. Ketika Allah bicara tentang amal kebaikan seseorang yang tidak punya iman, Allah tidak sebut dia amal soleh. Allah cuma sebut dia amal. Saya ulangi ayatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Nah, cuma segitu aja. Bukan min amilus shalihat. Bukan itu. Kenapa? Yang membuat amal menjadi sholihat adalah niat. Apa itu niat? Niat di dalam hati, iman di dalam hati. Orang yang punya iman, niatnya adalah iman. Itu sebabnya kita diajak untuk memperbaiki niat. Kenapa memperbaiki niat? Karena semua niat kita kotor. Dan alhamdulillah Allah tidak menghitung dari bersihnya niat. Ada ayat yang kita hafal semuanya. Apa bunyi ayatnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kalian tidak disuruh, kata Allah, kecuali untuk mukhlisin. Gimana tadi? Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Mukhlis itu artinya adalah orang yang berusaha habis-habisan memperbaiki niat.
Allah tidak sebut dengan bahasa yang berbeda. Coba bayangkan kalau ayat ini Allah turunkan dengan bahasa yang berbeda. Ini ayatnya. Tapi ini ayat yang salah. Kalau direkam jangan bagian ini yang dipublish nanti ya. Ini ayat salah. Ini ayat salah nih. Ayat salah. Saya ulangi, ini ayat yang salah. Apa bunyi ayat salahnya? Begini. Wa ma umiru illa liya'budullaha khalisina lahuddin. Itu ayat salah tuh. Khalisin bukan mukhlisin. Apa beda khalisin dengan mukhlisin? Khalisin, mukhlisin itu asal katanya sebenarnya khalasa. Kita sering dengar khalas. Ya. Maza? Khalas. Ya. Khalas itu artinya sudah bersih, sudah selesai dan sebagainya. Benda yang sudah dibersihkan namanya khalis. Itu berarti bendanya sudah bersih sebersih-bersihnya. Kalau seandainya Allah menyebut ayatnya seperti itu, maka bunyinya menjadi wa ma umiru illa liya'budullaha khalisina lahuddin. Dan Allah tidak menyuruh kalian kecuali beribadah kepada Allah dengan niat yang sangat bersih. Kalau ayatnya seperti itu, siapa yang punya niat sangat bersih? Nggak ada. Semua kita tercampuri niat kita. Semua. Akui saja. Ya. Semua kita tercampuri niat kita. Semua. Termasuk yang ngomong, ya. Tercampuri niat kita. Semua. Tapi apa yang Allah nilai? Allah sebut dengan bahasa mukhlisina lahuddin. Mukhlis itu artinya orang yang berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki niatnya. Itu yang Allah nilai. Jadi memang Allah hitung niat kita, tapi Allah tahu niat kita nggak akan pernah suci. Maka Allah tidak meminta kita untuk suci niatnya. Allah cuma minta kita berusaha sekuat tenaga untuk menyucikan niat kita. Bagaimana kalau seandainya nggak mampu juga? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Minta ampun sama Allah. Makanya coba lihat tadi habis sholat Isya, apa yang dibaca oleh imam tadi? Habis sholat Isya, kita baru selesai sholat nih. Selesai sholat, imam langsung baca Astaghfirullahaladzim. Kita semua disuruh oleh Rasul untuk baca tuh. Setelah selesai sholat, maka kalimat pertama yang disuruh adalah Astaghfirullah. Apa itu Astaghfirullah? Aku minta ampun ya Allah. Kalau kita mau logika, emang salah kita apa coba? Kalau habis mencuri Astaghfirullah, oke. Ya kan? Habis buat sesuatu yang berdosa Astaghfirullah, oke, logis. Ini habis sholat kok Astaghfirullah. Apa masalahnya? Karena kita tahu dalam sholat tadi bisa jadi kita sudah berusaha habis-habisan untuk memperbaiki niat, tetap di dalam sholat tadi kotor juga niat kita. Maka setelah sholat kita bilang sama Allah, ya Allah segitu aku mampu, bagian aku tidak mampu, Astaghfirullah. Itu dia sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal tahun seperti ini, di awal tahun Hijriah seperti ini adalah masa yang indah untuk membuat kita sadar sesadar-sadarnya bahwa niat kita selalu dikotori oleh macam-macam. Apa saja? Mata dan telinga adalah dua media yang paling gampang membuat niat kita kemudian goyang. Mata dan telinga. Takalan Pajero, ya kan? Pajero gop lewat, niat kita goyang. Ya. Bahkan ada hari ini saya nggak tahu dari mana ajaran itu, bahwa kalau pengen Pajero setiap lewat Pajero salawat. Pajero gop lewat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu apa Pajero? Saya nggak tahu dari mana ajaran itu. Saya tidak tahu. Saya belum punya ilmu tentang itu. Setiap Pajero lewat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk apa salawat kita untuk Pajero? Untuk Pajero. Masya Allah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa niat kita terkotori. Ada orang-orang yang bersedekah banyak-banyak. Kenapa? Biar lancar hidupnya. Niatnya untuk apa? Untuk hidupnya lancar. Tidak bolehkah kita meminta hidup kita lancar? Boleh. Tapi niat yang sesungguhnya bukan untuk lancar hidup. Lancar hidup itu bonus. Niat kita sesungguhnya adalah menghamba kepada Allah. Mau Allah buat lancar, mau Allah buat sakit, aku tetap menghamba. Itu dia niat.
Itu sebabnya disebut oleh Nabi tadi dengan ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau tidak melihat pajero di situ, yang kau lihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, kalaupun Allah tidak bisa engkau lihat, fa innahu yaraka, maka yakinlah Allah sedang melihat. Dan itu membuat kita bahagia. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih penting dari niat yang kita miliki di dalam hati kita. Itu sebabnya sehebat apapun kita, kalau niat kita tidak ikutkan, maka kita jadi lemah. Penelitian hari ini menunjukkan hasil bahwa orang yang meniat itu sebenarnya dia mengajak seluruh badannya untuk bersiap. Bapak Ibu pernah berpuasa pasti. Kalau kita puasa, kita ada niatnya. Terserah, ada yang bilang harus dibaca nawaitu soma gadin, atau ada yang bilang nggak perlu dibaca. Saya tidak mau bahas khilafiyah itu. Tapi semuanya sepakat niat yang sesungguhnya di dalam hati. Mau dibaca mau enggak, yang dalam hatilah yang sebenarnya yang menentukan. Oke, coba bandingkan sekarang kita puasa dengan niat waktu malam, besok aku akan puasa. Dengan kita tidak niat untuk puasa, tapi besok ketika kita mau makan memang nggak ada makanan. Saputan. Yang kita niatkan untuk puasa, apa yang terjadi? Bahkan sudah siang hari pun kita tidak terasa lapar. Tapi yang ketika kita mau makan tidak ada makanan, rencana puasa memang enggak, apa yang terjadi? Oh si kurang sangkai, asam lambung ke, ya kan? Oh si ploh kamu mulai mumang, ya? Oh si belah kabengeh tegegop, ya? Oh si belah ketika orang jak batanya, kiban ni lo mu bunga kolom juga, ya? Orang-orang jadi salah. Kenapa? Karena itu tadi kita tidak niatkan. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa ketika kita niatkan, saraf yang kita miliki akan memberitahukan kepada seluruh tubuh bahwa besok kita akan berpuasa. Siapa kita? Seluruh tubuh. Maka usus di dalam akan bersiap-siap. Kalian besok istirahat, nggak ada makanan yang akan datang. Oke, kata mereka, istirahat besok mereka. Tapi kalau kita tidak niatkan, seperti biasa di jam 8 pagi saat kita sarapan, dia udah mulai kerja. Karena tidak dikasih tahu dia untuk istirahat, maka dia sudah menggiling makanan. Saat itulah perih rasa perut. Kenapa? Dia giling sesamanya. Kenapa dia tidak berhenti? Tidak kita kasih tahu kemarin. Itulah niat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu boleh cek kalau seandainya sekali saja masuk kerja dengan niat ibadah, beda rasanya. Tapi kalau masuk kerja demi dapat uang, tambahan ini itu dan sebagainya, itu berapapun dapat akan terasa kurang. Kenapa? Karena niatnya beda. Masuk kerja demi dilihat oleh Pak Wali ke Jakarta kita nggak masuk. Itulah dia. Maka innamal a'malu bin niat. Semuanya tergantung kepada niat. Mari kita perbaiki niat kita habis-habisan, sehingga tahun berikutnya ini kita memiliki amalan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena amalan itu penentunya adalah niat. Semakin bersih niat kita, semakin bagus harga amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan minder untuk yang tidak mampu untuk membersihkan niatnya. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, segini aku mampu. Selanjutnya aku serahkan kepadamu, aku mohon diampuni bagian-bagian salahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat niat kita, memperbaiki niat kita, sehingga langkah baru di tahun baru berikutnya akan menjadi lebih kuat karena kita tidak sendirian, tapi seluruh tubuh sepakat dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita tidak niatkan, perut kerja sendiri, tangan kerja sendiri, otak kerja sendiri, mata kerja sendiri. Niatkan, 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 sehingga semua kita sepakat. Hari ini aku mau kerja, tapi aku mau ibadah. Mudah-mudahan itu akan membuat kita menjadi lebih berkah. Bukan saja di dunia kita bahagia, insya Allah di akhirat pun kita akan mendapatkan balasan yang tidak terduga oleh manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tersinggung, memang itu tujuannya, ya.
Karena agama itu, iman itu ada di dalam hati. Kalau hati belum tersinggung, itu berarti imannya tidak ada. Kata Allah, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja buat mereka, kamu singgung perasaannya atau kamu diam saja, tetap nggak tersinggung dia. Itu dia, ya, itu dia. Jadi kita yang tersinggung berbahagialah. Berarti kita termasuk yang memiliki iman di dalam dada kita. Laki maaf menyona salah-salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.